Pandemi COVID-19 mengungkap ketidaksiapan negara-negara di dunia dalam kemandirian pangan. Pasca pandemi, diperkirakan angka rawan pangan akut akan meningkat lebih dari 135 juta orang di 55 negara. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam negeri mereka. Pandemi bukanlah faktor tunggal kerentanan pangan. Dalang dari lemahnya ketahanan pangan Nusantara, yakni praktik mafia importir bahan pangan yang memengaruhi kebijakan pengadaan dan distribusi, serta kebijakan pangan yang berorientasi pada komoditas ekspor skala besar, dan kebijakan diversifikasi pangan yang terabaikan. Berikut sebagian daftar kebijakan pemerintah yang melemahkan ketahanan pangan Indonesia. Kami warga negara Indonesia yang taat akan aturan. Tapi kenapa dengan proyek seperti ini kami harus bahkan rumah kami sudah mulai dibongkar. Dari perusahaan ini tidak memperdulikan apa yang selama ini kami suarakan, yang selama ini kita suarakan, dan semuanya ini sangatlah mengganggu dan meresahkan warga masyarakat nelayan. Masalah limbah ini pertama lumpur sudah sampai ke sawah-sawah. Bendungan ini terasa sudah tampan dulu bangunannya bagus. Menjadi kayak ini nah. Tolong dinas pertambangan, dinas yang terkait tolonglah perhatikan lah ini jangan sampai terjadi bendungan kita hancur karena bendungan ini kan nyawanya petani kan gitu kita bilang. Hulu sungai yang bisa dikonsumsi, sumber-sumber makanan ada di sungai sekarang itu hanya tinggal cerita dan kenangan. Dan tentunya ini adalah menjadi sebuah problem besar bagi generasi saat ini karena mereka kehilangan identitas lokal mereka terhadap Sungai Santan. Sungai yang dulunya misalnya menjadi tempat bermain, tempat bersilaturahmi, itu mulai hilang. Ini mau ngapain, Mas? Metik cabai untuk kebutuhan konsumsi di rumah. Dulu Desa Santan ini sebenarnya masyarakatnya sangat sejahtera dengan ekonomi tani. Dapat dilihat dulu misalnya tanaman itu sangat mudah tumbuh di Desa Santan. Masyarakat dapat menanam jagung, kelapa, kopi, mereka juga bisa bersawah. Tetapi sering berjalannya waktu masuk pada tahun 2000-an, produktivitas tanah di Santan ini sudah mulai menurun. Persoalan banjir yang menjadi problem petani yang ada di Desa Santan, kadang kebanjiran karena banjir itu sudah mulai tidak bisa diprediksi. Banjirnya akibat eksploitasi pertambangan batubara di hulu Sungai Santan. Masuknya perusahaan tambang batubara PT Indominco Mandiri pada 1995 telah mengusik kesejahteraan hidup warga Desa Santan. Hingga kini, warga Desa Santan masih terus berupaya menanam karena mereka yakin akan satu hal. Masyarakat juga bisa sejahtera, bisa memenuhi kehidupan mereka tanpa ketergantungan dengan pasar dan industri-industri yang sampai hari ini terus mengeksploitasi, terus menghimpit ruang produksi kami yang ada di Desa Santan. Untuk apa menanam kalau tidak melawan? Ironisnya, di tengah upaya penguatan sumber dan pengayaan jenis pangan oleh warga, regulasi yang ada justru mementahkan inisiatif ini. Undang-Undang Minerba baru memperparah kondisi ketahanan pangan Indonesia. Kualitas sumber daya alam menurun, tumpang tindih dengan kawasan risiko bencana, lahan pertanian dan ruang hidup masyarakat semakin gampang hilang.
Lalu muncul pula kebijakan pemerintah yang kembali menguji benteng kekuatan pangan Indonesia. Presiden Jokowi menginstruksikan badan usaha milik negara agar membuka lahan pertanian di Kalimantan Tengah untuk mengatasi ancaman krisis pangan akibat COVID-19. Rezim Jokowi tidak belajar dari kegagalan Soeharto tahun 1995 pada proyek 1 juta hektar. Ketidakcocokan gambut dan padi membuat 15.594 keluarga transmigran yang tinggal di sekitarnya pergi dan mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam. Digempur industri, dicekik pandemi, maka menanam bukan lagi sekadar menanam. Menanam adalah bentuk perlawanan, menolak mati di lumbung sendiri.